Muhammad Nasir Mantang atau Maulizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami pemulia Abi Imam Syekh beserta seluruh jajarannya, ketua BKM, panitia masjid, remaja masjid, dan sesomanteng yang telah berkecimpung dalam proses pemakmuran masjid yang kita cintainya. Sebagaimana kata takdim kamu juga kepada gure-gure kamu, urang syik kamu, dan adun-adun kamu dari komunitas GPS dan SMS beserta seluruh jamaah setianya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik kepada mereka semua untuk menebar kebaikan kepada alam semesta. Dan yang kami hormati kepada guru kami yang telah memimpin sholat subuh kita pada pagi yang berbahagia ini dengan suara merdunya, dengan qiraah yang mujawwadah, sekalipun watenekalan muka antara lun dan beliau sang-sang sebaya, tapi pula nudupu beliau adalah gore lun tuan dan lun tuan anak murid beliau. Jazakallahu khairan. Dan yang kami hormati juga kepada seluruh hadirin sidang jalan surga ban Bandung. Tanpa terasa uronyo gedanya berada di penghujung tahun 2023 yang sang-sang baru barosa datang tahun 2020, dan ternyata hari ini kita sudah berada di penghujungnya. Dan semua kita merasakan perputaran waktu yang begitu cepat. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan dalam hadisnya 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yatakarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga perputaran waktu itu terasa begitu cepat. Fatakunus sanatu kasyahri. Maka jadilah sebulan itu, maka jadilah setahun itu rasanya sebulan. Wa syahru kal jum'ati, dan sebulan rasanya sepekan. Wal usbu'u kal yaumi, dan sepekan rasanya sehari. Wal yaumu kadh-dhulumati minan nar, dan sehari rasanya sekejap mata saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, uronya gedanya berada ba uro Ahad, hana terasa si ate ka uro Jumat, dan begitu seterusnya. Maka apa yang diinginkan oleh Allah dengan perputaran waktu tersebut? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah kami gilir, kami putar waktu di antara mereka manusia. Tujuannya waliya'lamallahu allazina amanu, untuk Allah menguji siapa di antara hamba-hambanya yang beriman. Ukehna orang yang lepas iman dengan berjalannya waktu. Rasul mengatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada kalanya nanti satu masa di mana manusia paginya beriman, sorenya jadi kafir. Au yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sorenya masih beriman, besok paginya jadi kafir. Kapan itu? Ketika dunia penuh dengan fitnah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang mampu mempertahankan keimanan dengan perjalanan waktu, yang tentunya perjalanan kita di dunia ini. Karena ketika Allah sudah menciptakan Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa iblis
sebelumnya pernah menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang bahkan dia sudah beribadah ribuan tahun lamanya di dalam surga sebelum terusir dari surga. Ketika selesai Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Lalu kemudian iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau enggan untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, tidak pantas aku sujud kepada Adam karena aku lebih baik. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Maka jamaah urang siklun yang berbahagia, bila uronyo na di antara kitanya merasa roh tu lebih mulia, merasa roh tu lebih kaya, merasa roh tu lebih kaya, merasa roh tu lebih hebat dari orang lain, ketahuilah itu salah satu sifat iblis yang kita warisi. Ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik darinya, lalu kemudian dia ingkar, tidak mau sujud atas perintah Allah, lalu kemudian Allah murka kepadanya dan Allah mengusir iblis dari surga. Iblis yang sudah beribadah ribuan tahun di dalam surga bisa terusir dari surga. Lalu bagaimana dengan kita yang belum pernah masuk surga, lalu kemudian kita yakin akan memasuki surga, padahal hari-hari kita yang kita praktekkan adalah kesombongan demi kesombongan di hadapan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah iblis terusir dari surga, iblis berdoa kepada Allah. Apa doanya? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang diberi tangguh. Allah langsung mengabulkan permintaan dan permohonan iblis. Qala innaka laminal munzarin. Wahai iblis, engkau termasuk yang diberi tangguh. Apa tujuannya iblis minta diberi tangguh, dipanjangkan umurnya oleh Allah? Di ayat berikutnya, dia memproklamirkan akan menggelincirkan manusia. Apa katanya? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, oleh sebab engkau telah mengusirku dari surga, oleh sebab engkau telah menghukumku gara-gara Adam alaihissalam, maka aku akan menggelincirkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Maksudnya dari agama Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa perjalanan kehidupan kita itu tidak lepas dari godaan dan bisikan iblis. Bagaimana iblis menggoda manusia? Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Summa la'atiyannahum. Kemudian iblis akan mendatangi manusia. Min baini aidihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an syama'ilihim, dari arah kanan. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan dari arah kiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 4 penjuru iblis akan menggoda manusia. Dia datang dari depan. Sebahagian ulama mengatakan ketika iblis datang dari depan, itu iblis datang menggoda manusia, memasukkan dalam hati manusia kecintaan terhadap dunia. Karena ketika manusia sudah cinta terhadap dunia, maka manusia akan melupakan akhiratnya. Kalau dari arah depan tidak berhasil, maka iblis akan menggoda manusia dari arah kanan. Kanan itu lambang kebaikan. Lalu bagaimana iblis menggoda manusia dari arah kanan? Dengan cara menghalang-halangi manusia untuk tidak melakukan kebaikan. Contohnya, bak bengahnya pulang tengah musim ujian, kata bedah poh limang, alah mentengna 18 minit tu. Taih si atu. Dan ternyata wate taih si atu. Dan dengar bisikan iblis, baiklah solat subuh di jamaah, di masjid, mungkin tak bedah poh 7 bengah lewat wate subuh. Salah satu cara iblis
menggelincir manusia dengan cara menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan. Menyadari arah kanan pun tidak berhasil, maka iblis akan mengambil jalan kiri, sebelah kiri. Bagaimana sebelah kiri? Kiri itu lambang keburukan. Iblis itu akan memasukkan keindahan dalam hati manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Sering dengar burung-burung yang pegat anak bajing, mohon maaf, diyubak suke di lampuh padahal diyubak sukenya naik kameng, naik ase, naik mi. Tapi begitu indah di pandangan mereka ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dapat keindahan? Itulah bisikan iblis untuk menggelincirkan manusia. Lalu pada akhirnya iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu yang bersyukur. Artinya iblis akan berusaha, akan berupaya sekuat tenaga menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus untuk menjadikan manusia yang kufur. Tidak kufur iman, minimal menjadi manusia yang kufur nikmat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjalanan kita ini tidak terlepas dari godaan dan bisikan iblis. Maka pada hari yang berbahagia ini, untuk mengisi tahun baru kita, kami ingin memberikan satu wasiat yang sangat indah, yaitu wasiat takwa. Sekalipun wasiat takwa ini bukan wasiat para ustadz kepada jamaahnya, bukan wasiat para da'i kepada jamaahnya, dan juga bukan wasiat para ulama untuk umatnya. Tapi wasiat takwa itu adalah wasiatullah, wasiat Allah untuk para nabi dan rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Karena takwa itu juga wasiat Allah untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan bahkan takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Kenapa harus takwa? Karena untuk menjadi manusia yang terhebat di dunia dan terhebat di akhirat hanya satu kuncinya, dengan kunci takwa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya Allah menjamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijamin solusi terhadap semua permasalahannya. Bukan cuma solusi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kepada mereka-mereka yang mengisi hari-harinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mengisi tahun baru Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah mereka melihat apa yang telah mereka siapkan untuk hari esok. Kapan hari esok itu? Tafsirnya adalah hari kiamat. Kenapa Allah tidak mengadakan wal tanzur nafsun ma qaddamat liyaumil qiyamah? Bahkan hanggekeun langsung oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan tujuannya untuk menghujam dalam hati manusia seandainya esok hari terjadi kiamat. Seandainya esok hari amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah siap kita menjalani hisab tersebut? Seandainya esok hari Allah kiamatkan dunia ini, sudah siapkah kita dengan amal-amal kita? Padahal sungguh banyak hari-hari yang telah kita lewati. Sungguh telah sangat panjang waktu yang telah Allah berikan. Dan semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis Rasul mengatakan, la tazalu qadami 'abdi, tidak akan tergerak kaki seorang hamba hingga dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 hal. Di antaranya an umrihi fima afna,
umurnya dihabiskan kemana? Maka waktu yang telah Allah berikan tidak diberikan cuma-cuma, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita isi? Apakah dengan kemaksiatan kepada Allah atau dengan ketakwaan kepada Allah? Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu juga cara bila kita ingin meraih kemuliaan di dunia, seandainya mungkin kita bukan orang kaya, bukan orang hebat, banyak orang lain yang lebih kaya dari kita, banyak orang lain yang lebih alim dari kita, kita tidak peduli dengan kelebihan orang lain. Yang kita peduli hari ini adalah bagaimana mengisi hari esok tahun baru dengan upgrade diri, dengan memperbaiki keimanan kita ke arah yang lebih baik. Karena Imam Ali mengatakan, barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu cara mengisi tahun baru untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah hanya dengan takwa. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, ketika Allah sudah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan berbagai bangsa, dari suku Aceh hingga suku Papua, dari bangsa Indonesia hingga bangsa-bangsa yang ada di Afrika dan bangsa Rohingya, kira-kira siapa di antara mereka yang paling mulia di mata Allah? Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ketakwaan akan menjadikan seorang mulia di mata Allah dan mulia di mata hamba Allah. Karena kemuliaan tidak mungkin kita raih dengan harta dan kekayaan, tidak juga dengan pangkat dan jabatan, tidak juga dengan nasab dan keturunan. Karena sejarah telah membuktikan ada seorang hamba Allah yang dilahirkan di tempat yang mulia, di samping Ka'bah, dari keturunan yang mulia, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akan tetapi di waktu yang bersamaan terhinalah beliau. Disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Patlahi Abu Lahab di samping Ka'bah, tapi tidak lantas menjadikan beliau manusia mulia. Maka mek mendang-mendang ditanya orangnya orang Aceh, apakah ada dilahir di rumah aulia dan syuhada, nangro yang berlandaskan syariat Islam. Tak aku roh lebih mulia dari orang lain dalam dendai. Karena juga ada sejarah yang telah membuktikan ada seorang hamba sahaya, budak, kulitnya hitam dan legang, yang berasal dari Afrika, Ethiopia, Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di awal-awal Islam beliau mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dibuka bajunya, dijemur di padang pasir yang seandainya tacruh boh manok, masak boh manok. Leh dibuka baju Bilal bin Rabah dipeih atuh anak batai, lalu kemudian dicok anak batai dipoduk atuh dada. Ditambah lagi dengan cambukan dari majikannya supaya Bilal bin Rabah keluar dari Islam, dan ternyata yang keluar dari mulutnya ahad. Gara-gara itulah lalu kemudian Allah muliakan Bilal bin Rabah menjadi manusia pertama yang mengumandangkan suara langit di muka bumi. Muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya tercatat harum dalam sejarah Islam. Yang bahkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul mendengar suara telapak kaki Bilal di dalam surga. Artinya sekalipun berasal dari hamba sahaya, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Abu Lahab yang lahir di samping Ka'bah dari keturunan yang mulia, Allah hinakan beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini siapapun di antara kita yang ingin menyongsong tahun baru dengan kemuliaan, tidak ada cara lain kecuali dengan cara takwa. Maka di antara ciri
Bila kita ingin melihat apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Beriman kepada hari kiamat karena kita belum pernah melihat hari kiamat. Beriman kepada Allah karena kita pun belum pernah melihat Allah, dan beriman kepada malaikat Allah. Artinya ketika kita sudah beriman dengan malaikat Allah, kita yakin ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Dimanapun kita berada, kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Karena kita yakin bahwa malaikat raqib dan malaikat atid siap sedia mencatat apapun yang kita lakukan. Karena ada sebahagian manusia hari ini, mereka menjadi waliullah di hadapan manusia, tapi menjadi wali syaitan ketika dalam kesendirian. Ketika mereka masuk ke dalam kamarnya, mulailah mereka bermaksiat kepada Allah, seolah-olah Allah tidak melihatnya. Padahal kalau mereka tahu Allah lah yang mengirim oksigen dari juruji-juruji jendela, dari sela-sela pintu kepada hambanya. Wahai hamba, lun kirim oksigen ke gata supaya leh gata maksiat hana langsung meninggal, hana langsung cekang. Allah masih sayang kepada hambanya sebegitunya. Artinya sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih sayang kepada hambanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Maka kapan kita dianggap bertakwa? Ketika kita sudah meyakini bahwa di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid, dan itu bagian dari keimanan dengan yang gaib. Karena keimanan bukan cuma di masjid. Keimanan bukan cuma di hadapan manusia, tapi keimanan itu ketika kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu sendiri sekalipun banyaknya, mutuntun tajak ber, ilmu itu tidak lantas menjadi seorang itu bertakwa kalau ilmu itu tidak mewarisi ketakutan kepada Allah. Maka dikatakan al-ilmu, ilmu itu bukan yang banyak hafalan, bukan yang banyak pemahaman, tapi ilmu itu adalah yang mewarisi ketakutan ketika bermaksiat kepada Allah. Itu ilmu. Maka sebanyak apapun hafalan Al-Quran kita, kalau hafalan cuma di masjid dan ternyata di luar masjid, apalagi dalam kesendirian, kita tidak yakin dengan keberadaan Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah dengan muraqabatullah, maka ilmu itu yang menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah. Maka tujuan takwa yang pertama adalah untuk meraih kemuliaan di mata Allah, dan tujuan yang kedua supaya kita berhasil dan tidak sia-sia diberikan tahun baru oleh Allah. Dalam satu ayat Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menggapai ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Ketika Allah sudah menciptakan surga, luasnya seluas langit dan seluas bumi, untuk siapa Allah siapkan? Untuk siapa Allah ciptakan? Kepada mereka-mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, gedanya uronyo subuh kau masjid, solat hana pernah tinggai, sedekah pun insya-Allah hana kurang, maka akan menjadi hal yang sangat menyedihkan, memilukan, menyakitkan ketika Allah sudah siapkan surga seluas langit dan seluas bumi, dan ternyata legitanya hana merempuk sebuah tempat di dalamnya. Maka bila ingin mendapatkan satu tempat di dalam surga, tidak ada cara lain kecuali dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya takwa itu? Ada ulama yang mengatakan takwa itu al-imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Dan juga ada ulama lain yang mengatakan sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwa bisiyamin nahar wa qiyamil lail.
Takwa itu bukan puasa di siang hari dan bukan juga solat di malam hari, tapi yang dikatakan takwa tarkuma nahallah, mampu meninggalkan apa yang dibenci Allah. Maka hari ini seberapa benci kita kepada maksiat? Atau jangan-jangan hari ini solat kita jalan terus, akan tetapi maksiat pun jalan terus. Karena bisa-bisa ketika kita sholat berbarengan juga kita bermaksiat kepada Allah, Allah belum menerima sholat kita. Karena Allah mengatakan innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Maka barometer sudah khusyukkah sholat kita di subuh hari ini? Mampukah kita menjaga dari larangan Allah dari subuh hingga sholat zuhur nanti? Karena Imam Al-Ghazali pernah ditanyakan oleh muridnya, wahai guru, bagaimana melihat seorang itu sholatnya khusyuk? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin melihat seseorang itu khusyuk sholatnya, maka lihatlah dari salam hingga takbir. Betul ya atau salah? Dari salam hingga takbir. Muridnya menyanggah, wahai guru, bukankah sholat itu dari takbir hingga salam? Imam Al-Ghazali mengatakan, memang begitu wahai anakku. Ketika seseorang itu khusyuk dalam solatnya, maka selesai dia salam hingga takbir solat berikutnya, maka dia tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Kalau seandainya selesai dia salam, tidak tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ada masalah dengan solatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tahun baru ini Allah menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa, manusia yang diperbaiki keadaan kita ke arah yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan amalan-amalan yang kita miliki. Maka pada akhirnya kita menjadi termasuk orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat bagi mereka yang bertakwa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.